Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 663 Kemunculan Naga Banjir. Faktanya, semakin besar pertempuran berlangsung, semakin merugikan manusia. Ini karena jumlah hewan laut tingkat raja tingkat puncak lebih banyak daripada manusia. Di antara mereka, ada banyak keturunan yang kuat. Misalnya, meskipun Luming bisa membunuh hiu harimau perak, itu adalah mimpi buruk bagi raja tingkat puncak lainnya. Kita harus membunuh lebih banyak binatang iblis tingkat raja tingkat puncak. Jika tidak, hal itu akan semakin merugikan umat manusia. Luming mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat. Dia tidak perlu mengkhawatirkan Xian Yanxing. Selama dia berada di tingkat samudera spiritual, Xian Yanxing tidak akan berada dalam bahaya. Luming mengambil satu langkah dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di samping hiu King Tiger tingkat puncak. Dia menusukkan tombaknya dan membunuh hiu macan. Kemudian, dia mengambil langkah lain dan membunuh hiu Raja Harimau tingkat puncak berikutnya. Dia tidak menyerang hiu macan lainnya, memilih untuk menyerang hiu macan tingkat puncak. Ratusan mil jauhnya, dua lelaki tua ditindas sepenuhnya oleh seekor tiger shark perak. Kedua lelaki tua ini juga merupakan dua monster tua di wilayah laut terdekat. Mereka telah hidup selama ratusan tahun dan sangat kuat. Namun, meski keduanya bergabung, mereka bukanlah lawan dari tiger shark perak ini. Mereka bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan tiger shark perak. Tiger shark perak tidak takut mati dan terus menyerang keduanya. Bang! Salah satu lelaki tua itu terkena ekor hiu macan perak dan terlempar sejauh ribuan meter. Dia memuntahkan seteguk darah. Keturunan seperti ini terlalu kuat. Kami sama sekali bukan tandingannya. Orang tua lainnya dengan cepat mundur. Namun, tiger shark perak sedang mengejar dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jangan bilang padaku bahwa aku akan mati di mulut binatang ini hari ini. Orang tua itu menghela nafas. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih terkena tiger shark perak dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terus-menerus dikirim terbang. Aku akan mati. Orang tua itu berpikir sendiri. Namun, pada saat ini, sosok berjubah hitam yang mengenakan topeng Asura tiba-tiba muncul di samping tiger shark perak. Tombak panjang yang menakutkan menembus kepala tiger shark perak. Darah berceceran di mana-mana saat tiger shark perak terbunuh. Kemudian, sosok itu menamparkan luka tiger shark perak dan menghilang dalam sekejap. Orang tua itu tercengang. Serangan yang sangat kuat. Orang tua yang telah dicambuk oleh ekor tiger shark perak itu terbang mendekat, matanya penuh keheranan. Mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan hiu macan perak meskipun mereka mencoba yang terbaik, namun sosok ini telah membunuhnya dengan satu serangan tombak. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Pria ini seharusnya menjadi pakar yang sedang naik daun di platform pertarungan kehidupan. Namanya Asura, dan kudengar dia masih muda. Lelaki tua di belakang berbicara seolah dia baru saja bangun dari mimpi. Pahlawan benar-benar datang dari anak muda. Orang tua sebelumnya menghela nafas. Ayo pergi. Kami akan pergi dan membunuh Raja Hiu Macan tingkat puncak biasa itu. Kata orang tua di belakang. Keduanya kemudian menyerang dua hiu macan tingkat puncak biasa. Orang yang membunuh tiger shark perak secara alami adalah Luming. Dia tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan kedua lelaki tua itu. Saat ini, targetnya adalah hiu macan tingkat raja puncak. Hanya dalam waktu 10 menit, dia telah membunuh 16 hiu macan tingkat raja tingkat puncak. Betapa kuatnya kekuatan esensi darah. Itu terlalu kuat. Esensi darah dari 16 raja hiu macan tingkat puncak terlalu kuat dan sangat kaya. Kekuatan esensi darah binatang iblis biasanya lebih kaya dan kuat dibandingkan manusia. Luming terus membunuh sambil menyempurnakan. Kali ini, dia terus menggunakan kekuatan esensi darah untuk meningkatkan garis keturunan keduanya. Ketika garis keturunan keduanya mencapai tingkat ke-8 tingkat raja, kabut pada prasasti batu tampaknya telah sedikit memudar, dan kata-kata pada prasasti tersebut menjadi lebih jelas. Ada 3 kata di loh batu. Kata pertama adalah, menekan. Kata ketiga adalah, tablet. Hanya kata kedua yang agak kabur dan tidak terlihat jelas. Luming merasa bahwa selama garis keturunan keduanya naik ke tingkat raja tingkat ke-9, dia akan dapat melihat kata kedua dengan jelas. Pada saat itu, dia mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga.
Lu Ming memburu binatang iblis raja tingkat puncak sambil menyempurnakan esensi darahnya. Di sisi lain, sosok bertopeng Yama bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan bersinar, dan setiap kali berkedip, hiu darah tingkat raja puncak akan terbunuh. Dia terbunuh dalam satu serangan. Demikian pula, kemanapun Xian Yanxing pergi, binatang laut dibunuh satu demi satu, berapapun levelnya. Lu Ming menyerang dan membunuh untuk sementara waktu. Dia telah membunuh lebih dari 20 hiu macan, seorang raja puncak. Pada saat ini, dia telah membunuh untuk keluar dari wilayah hiu macan dan masuk ke wilayah singa laut. Ada juga keturunan singa laut yang sangat kuat. Namun, mereka tetap dibunuh oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah melahap lebih dari 30 esensi darah binatang iblis tingkat raja tingkat puncak. Hualala, saat ini, air laut bergolak dan mengalir deras menuju pantai. Di laut, ada banyak sekali sosok besar yang berputar-putar. Mereka sebenarnya adalah ular laut yang sangat besar. Masing-masing panjangnya puluhan meter dan tubuhnya lebih tebal dari tangki air. Mereka membuka mulut dan menelan seorang prajurit. Dengan memutar tubuhnya, seorang seniman bela diri pasti mati. Ular raksasa laut dalam, itu adalah ular raksasa laut dalam. Seseorang berseru, "Apa yang sedang terjadi? Ras lain telah muncul. Ini terlalu tidak normal. Bagaimana ini bisa terjadi?" Petik 2. Ah, hati-hati. Jeritan dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Hualala, dan EBSP, lautan bergolak, dan semua orang melihat dua ular raksasa di dalam air. Tubuh mereka yang menggeliat memiliki panjang lebih dari 100 meter, dan aura kuat mereka sangat mencengangkan. Dengan ayunan ekornya, sejumlah besar seniman bela diri terkena ekornya dan langsung meledak. Bahkan tingkat raja tingkat puncak pun sama. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk membalas. Great Demon yang bisa berubah wujud. Kedua ular laut dalam raksasa ini adalah iblis besar yang bisa berubah bentuk. Dengan dua iblis yang bertransformasi setara dengan tindakan tingkat samudera spiritual, sisi manusia menunjukkan tren sepihak. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Di udara, praktisi spiritual Handao tidak bergerak. Pada saat ini, dia berteriak dan melangkah maju, berjalan menuju dua iblis yang berubah bentuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang seputih salju terbang keluar, dan setiap cahaya pedang yang terbang melewatinya membunuh seekor ular raksasa laut dalam. Ketika lampu pedang itu terbang ke laut, air laut langsung memadat dan berubah menjadi es, membekukan sejumlah besar ular laut dalam raksasa di dalam es. Puncak tingkat samudera spiritual tingkat ketiga. Salah satu ular raksasa laut dalam berkata dengan nada serius. Karena kamu tahu, matilah. Aura makhluk spiritual Handao sungguh luar biasa. Dua lampu pedang seputih salju menebas ke arah dua ular raksasa itu. Orang tua, aku lawanmu. Ombak di belakangnya bergejolak, dan sesosok tubuh yang sangat besar bergegas keluar dari laut. Mengaum, raungan itu mengguncang langit. Itu adalah auman naga. Astaga, itu naga banjir. Murid banyak orang tiba-tiba melebar saat mereka berteriak tak percaya. Sosok raksasa yang muncul di akhir sebenarnya adalah naga banjir biru. Naga banjir ini memiliki tubuh panjang dan ramping yang panjangnya lebih dari 200 meter. Ia memiliki 4 cakar di bawah perutnya dan auranya sangat menakutkan. Ini adalah naga banjir sungguhan, naga banjir hidup dengan darah naga asli. Lu Ming juga melihat ke arah itu dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat naga banjir hidup. Dia telah melihat naga banjir mati yang dimurnikan menjadi mayat iblis oleh orang-orang dari sekte mayat surgawi. Naga air biru membuka mulutnya dan meraung. Dua tornado air dikirim ke arah sabre light milik praktisi spiritual pedang dingin. Bab 664 melawan Great Demon sendirian. Dua tornado air berubah menjadi dua naga banjir dan bertabrakan dengan pancaran pedang praktisi spiritual pedang dingin. Keduanya hancur. Mengaum. Naga banjir mengeluarkan raungan yang panjang, dan tubuh naga birunya yang seperti giok menerkam ke arah praktisi spiritual Handao. Momentum makhluk spiritual Handao seperti pelangi, dan energi pedang seputih salju di sekelilingnya menari-nari, seolah-olah telah membekukan ruang. Cahaya pedang sedingin es menebas ke arah naga banjir. Cakar naga banjir bertabrakan dengan cahaya pedang, dan energi tak terbatas menyebar ke segala arah, mencabik-cabik binatang laut dan pejuang manusia di sekitarnya. Ayo naik dan bertarung. Tetua pedang dingin terbang ke langit,
begitu pula naga banjir. Pada level mereka, pertarungan di bawah akan berdampak terlalu besar. Itu akan mempengaruhi manusia dan binatang iblis lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara makhluk spiritual es dan naga banjir terus berlanjut hingga ke langit. Namun, pertempuran di laut menjadi semakin intens. Binatang laut telah bergabung dengan ular laut dalam raksasa, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat, sepenuhnya menekan manusia. Hal yang paling fatal adalah ras ular raksasa laut dalam memiliki dua iblis besar di alam roh laut. Mereka terlalu kuat, dan mereka tidak seperti siapapun. Dengan gerakan memutar tubuh besar mereka, sejumlah besar manusia terbunuh. Dua ular raksasa laut dalam menyerang manusia tanpa kendali. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jeritan dan ratapan kesakitan bergema di udara. Mundur, mundur cepat. Kita tidak bisa menghentikan dua iblis besar tingkat samudera spiritual sama sekali. Mundur dengan cepat. Seseorang berteriak. Dia tidak berani menghentikan mereka dan mundur dengan panik. Akibatnya, formasi pertahanan manusia menjadi kacau balau. Binatang laut itu terus menyerbu ke area tempat ular laut dalam raksasa itu berada. Sejumlah besar seniman bela diri terbunuh. Kali ini, ada terlalu banyak binatang laut. Mereka terlalu kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak bisa lagi menjaga pulau pasir emas. Kami hanya bisa mundur ke pulau lain. Tidak, kami telah beroperasi di pulau pasir emas selama ratusan tahun. Kita tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Tunggu dan tunggu bantuan. Ada berbagai macam teriakan, tapi semangat terus menurun. Iblis alam lautan jiwa, Luming melihat ke arah ular raksasa laut dalam. Kemudian, dia mengambil langkah di udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan melaju ke arah ular raksasa laut dalam. Di arah lain, cahaya pedang emas juga menuju ke arah ular raksasa laut dalam. Kecepatan kedua sinar cahaya itu sangat cepat, dan dalam selusin tarikan napas, mereka sudah mendekati dua ular raksasa laut dalam tingkat samudera spiritual. Serangan naga sejati. Luming mendekat dan menusukkan tombaknya ke depan. Naga sejati tiga warna meraung dan menari di udara, menerkam salah satu ular raksasa laut dalam. Semut berani menyerangku. Kamu mendekati kematian. Ular raksasa laut dalam mendengus dan meludahkan kolom air hitam ke arah naga sejati tiga warna. Ledakan. Dengan getaran yang hebat, kolom air dan naga sejati tiga warna menghilang bersamaan, tapi sosok depan ular laut dalam raksasa itu juga terhalang. Tidak jauh dari situ, cahaya pedang emas juga menghalangi ular laut dalam raksasa lainnya. Itu adalah Raja Neraka. Luming dan Raja Neraka masing-masing menghadapi seekor ular laut dalam yang besar. Dua ular raksasa laut dalam seharusnya berada pada tahap awal alam samudera spiritual tingkat pertama, yang setara dengan tahap awal alam samudera spiritual tingkat pertama. Sebelumnya, di Akademi Alkimia Laut Awan, Luming, Xian Yanxing, Li Xiaoyun, dan Gu Huaxu telah bekerja sama untuk melukai leluhur lama Akademi Alkimia Laut Awan. Nenek moyang lama adalah eksistensi di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Selama pertempuran dengan nenek moyang Akademi Alkimia Laut Awan, budidaya Luming hanya berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV9. Sekarang setelah dia menerobos ke ranah Raja Puncak, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sejak itu, dia tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya. Sekarang, ular laut dalam raksasa ini adalah ular yang tepat. Siapa ini? Dia memblokir ular raksasa laut dalam. Itu Raja Yama dan Asura. Apakah mereka akan bertarung dengan monster alam lautan jiwa? Petik 2. Itu mungkin. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Jika mereka bisa menghentikan dua ular raksasa itu, kita punya peluang. Seorang Raja Bela Diri yang melawan lautan roh. Apakah itu mungkin? Petik 2. Saya tidak peduli lagi. Kami hanya bisa mengambil risiko. Ayo serang dan hentikan binatang laut lainnya dengan seluruh kekuatan kita. Berhenti. Para pejuang manusia di sekitarnya meraung dan mengatur kekuatan mereka untuk memblokir binatang laut lainnya. Asura, ayo kita bertanding dan lihat siapa yang bisa membunuh ular raksasa ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, suara Raja Neraka terdengar. Itu masih sangat muda, tapi penuh dengan ketajaman. Baiklah, ayo kita bertanding. Semangat juang Luming juga melonjak. Sebelumnya, keduanya sempat khawatir dan tidak bertengkar. Tapi sekarang, mereka bisa menggunakan konfrontasi lain untuk menentukan pemenang. Namun,
Ketika kata-kata ini sampai ke telinga dua ular raksasa laut dalam, amarahnya hampir meledak. Semut, kamu ingin membunuh kami. Pergi ke neraka. Di depan Luming, ular laut dalam yang besar itu meraung dengan marah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak melahap Luming. Lidahnya seperti pedang tajam, melesat ke arah Luming. Membunuh. Pergi. Luming berteriak. Cahaya tombak tiga warna berputar dan berubah menjadi cahaya tombak, menusuk ular raksasa itu. Di saat yang sama, Raja Neraka juga terlibat dalam pertarungan sengit dengan ular laut dalam raksasa. Dentang. Lidah ular raksasa laut dalam itu seperti pedang yang sangat tajam. Saat bertabrakan dengan tombak panjang, justru menimbulkan suara benturan emas dan besi. Bas. Pada saat yang sama, ekor ular itu menyapu kehampaan, menyebabkan ledakan teredam di udara saat ia melesat ke arah Luming. Luming maju selangkah dan terbang ke langit, menghindari serangan ekor ular. Namun, ekor ular itu seperti penusuk yang menempel pada tulang. Ia meleset dari sasarannya dan terus menyerang Luming dari bawah. 9 naga menginjak-injak langit. Raungan naga bergema, dan kekuatan mengerikan meledak. Masing-masing gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya, membombardir ekor ular. Ledakan. Ekor ular itu bergetar seolah membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Itu terus bergetar, dan akhirnya, sebagian meledak dengan keras, darah berceceran di mana-mana. Ular raksasa tingkat samudera spiritual terluka. Ketika pejuang manusia lain di dekatnya melihat ini, mereka langsung bersemangat seolah-olah mereka telah melihat harapan. Mereka meraung dan menyerbu ke arah binatang laut. Semut, kamu berani menyakitiku. Mati-mati. Ular laut dalam yang besar melingkari tubuhnya dan air laut yang tak berujung berubah menjadi ular laut yang menerkam Luming. Tinju bintang yang meledak. Tombak naga yang tak terbatas menghilang. Luming melemparkan tinju bintang yang meledak. Sinar pancaran tinju menembus kehampaan dan meledak ke bawah. Kali ini, Luming telah mengintegrasikan 3 niat ke dalam tinju bintang yang meledak. Itu lebih cepat dan daya ledaknya lebih kuat. Ledakan. Ledakan. Seolah-olah ada banyak meteor yang jatuh, terus-menerus bertabrakan dengan ular laut yang terbentuk oleh air laut. Dengan ledakan yang keras, energi yang tak ada habisnya menyebar. Para prajurit dan binatang laut di dekatnya mati di tempat setelah mereka terkena serangan. Pergi, menjauhlah. Di tempat Luming dan ular raksasa itu bertarung, para prajurit dan binatang laut lainnya telah pergi. Di sisi lain, pertarungan antara Raja Yama dan ular raksasa laut dalam juga serupa. Pedang Ki ada di mana-mana, dan prajurit serta ular laut lainnya juga berada jauh. Membunuh. Mati. Luming berteriak. Kekuatan tinju menjadi semakin ganas dan intens. Pada akhirnya, orang hampir tidak bisa melihat Luming meninju. Orang hanya bisa melihat pancaran sinar kepalan tangan mengalir deras. Dingin. Rasanya terlalu enak. Inti penting Luming mendidih dan semangat juangnya tampak membara. Ini adalah pertarungannya yang sebenarnya, pertarungan tanpa keraguan sedikit pun, tanpa perlu menekan Yuan aslinya. Dia merasa bisa menggunakan tinju bintang yang meledak dengan lebih lancar. Tiba-tiba, sinar tinju itu bergetar, dan kekuatannya sepertinya meningkat 1 tingkat lagi. Tingkat kelima adalah Luming telah memahami tinju bintang yang meledak ke tingkat kelima selama pertempuran besar. Bab 665 membunuh ular raksasa laut dalam. Tinju bintang yang meledak berbeda dari 3 kemutlakan Dewa Naga. 3 kemutlakan Dewa Naga dibagi menjadi 3 gerakan. Langkah ketiga, serangan ekstrim, memiliki daya tembus yang sangat kuat dan kekuatan serangan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, serangan naga sejati dan pembunuhan 10.000 naga jauh lebih lemah. Sedangkan untuk tinju bintang yang meledak, itu adalah gerakan membunuh murni. Setiap pukulan seperti ledakan meteorit. Dari segi kekuatan, itu bahkan lebih kuat dari serangan naga yang sebenarnya. Kekuatan destruktif dari tinju bintang peledak tingkat kelima tidak lebih lemah dari serangan naga sejati. Satu demi satu, pancaran tinju muncul seperti serangan naga yang sebenarnya. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Bang! Bang! Akhirnya, Luming menang. Ia mengalahkan ular laut yang terkondensasi dari air laut. Kekuatan tinju yang kuat mendarat di tubuh ular raksasa laut dalam. Kekuatan tinju mendarat di tubuh ular raksasa laut dalam, menyebabkannya mengaum terus-menerus. Namun, tubuh ular laut dalam raksasa itu ditutupi sisik, dan pertahanannya sangat menakutkan. Selain itu,
Kekuatan tinju dari tinju bintang yang meledak telah diimbangi oleh ular laut yang terkondensasi oleh air laut, sehingga hanya dapat melukai ular raksasa laut dalam, tetapi tidak melukainya. Namun, hal ini telah membuat marah ular raksasa laut dalam. Ia meraung dengan marah dan naik ke udara, menerkam ke arah Luming. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan gas hitam mengepul ke arah Luming. Gas beracun. Jantung Luming berdetak kencang dan dia mundur dengan cepat. Namun, ketika salah satu dari mereka tersentuh oleh gas beracun tersebut, ia langsung merasakan sakit yang membakar di kulitnya. Gas beracun itu dengan cepat merusak kulitnya. Melahap. Luming mengendalikan kekuatan melahap garis keturunan 9 naga. Segera, semua gas beracun dimakan oleh garis keturunan. Garis keturunan kedua, meledak. Meridian darah kedua Luming meledak dan kekuatannya meningkat satu tingkat lagi. Dia melancarkan lebih dari 100 pukulan berturut-turut, menyebarkan gas beracun di depannya. Lidah ular raksasa laut dalam itu seperti pedang, terbungkus lapisan cairan hitam, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Lidah ular itu berkedip-kedip dengan liar, menghancurkan kekuatan tinju Luming. Setelah Luming melancarkan lebih dari 100 pukulan, tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya. Dia melihat ke bawah dari atas dan mengeluarkan tombaknya. Tombak panjang itu berubah menjadi panjang 1000 meter dan menghantam tubuh ular raksasa itu. Ular raksasa itu mendesis panjang dan tubuhnya terlempar. 9 naga menginjak-injak langit. Luming mengambil 4 langkah di udara. Kekuatan kekerasan terus meledak ke arah ular raksasa itu. Targetnya adalah posisi ular raksasa setinggi 7 inci. Bang! Pada titik 7 inci dari ular raksasa itu, tiba-tiba ia meledak. Sisiknya beterbangan kemana-mana, dan darah berceceran kemana-mana. Namun, pertahanan ular raksasa itu terlalu kuat. Sebagian besar kekuatannya terhalang oleh sisiknya. Meski sebagian besar dagingnya terhempas, itu hanyalah luka dangkal pada tubuh besar ular raksasa itu. Namun, luka dangkal ini sudah cukup bagi Luming. Setelah Luming menggunakan 9 langkah-langkah naga, tubuhnya mengikuti dan jatuh dengan cepat. Saat dia hendak mencapai ular raksasa itu, dia dengan berani melancarkan serangan terkuatnya. Serangan ekstrim. Tombak itu menyatu dengan tubuhnya dan berubah menjadi pancaran tombak yang menyilaukan, yang ditujukan ke luka ular raksasa itu. Luka tadi adalah akibat serangan ini. Itu merupakan pukulan fatal. Ular raksasa itu sepertinya merasakan ancaman yang fatal. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memuntahkan kabut hitam beracun ke arah Luming. Kabut beracun hampir berubah menjadi cairan. Itu sangat menakutkan, bahkan senjata spiritual tingkat 5 biasa pun akan terkorosi dan meleleh. Sayangnya, ia bertemu dengan Luming. Dengan perlindungan garis keturunan 9 naga, Luming sama sekali tidak takut dengan gas beracun. Kekuatan melahap menyelimuti seluruh tubuh Luming. Dia berlari ke depan dan sinar tombak yang menyilaukan menembus luka di kepala ular raksasa setinggi 7 inci itu. Kemudian keluar dari sisi lain. Tanda 7 inci adalah titik vital ular itu. Tindakan Luming telah membuat lubang besar di titik vital ular raksasa itu. Mendesis, mendesis. Mata ular raksasa itu terbuka lebar, dan ia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Ia jatuh ke laut, berguling beberapa kali di laut, lalu berhenti, tak bergerak. Seekor ular raksasa laut dalam di tingkat samudra spiritual dibunuh oleh Luming. Pada saat ini, pandangan Luming beralih ke sisi lain, tempat Raja Neraka berada. Cahaya pedang menyilaukan yang sangat tajam sepertinya mampu menembus segalanya. Puci, kepala ular raksasa itu hampir terpenggal. Lebih dari separuhnya telah terpotong, hanya menyisakan sedikit yang menggantung. Ular raksasa lainnya juga tewas. Sosok Raja Neraka muncul, namun jubah hitamnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan jubah emas di dalamnya. Dia berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Kecepatan dia membunuh ular raksasa itu hanya beberapa napas lebih lambat dari Luming. Pada saat ini, pandangannya juga tertuju pada Luming. Matanya berkedip dan dia berkata, "Kamu menang kali ini, tapi aku tidak akan kalah lain kali." "Sebenarnya, kamu tidak kalah," kata Luming. Kekuatan Raja Neraka telah mengejutkannya. Tingkat kedua dari logam akan. Kehendak Raja Neraka telah mencapai tingkat kedua. Selama dia membuka lautan roh, dia akan segera menjadi pejuang alam lautan jiwa. Selain itu, keterampilan bela diri garis keturunan Raja Neraka juga sangat kuat.
Itu bahkan lebih kuat dari keterampilan bela diri garis keturunan Geng Sui. Kekuatan tempur Raja Neraka yang sebenarnya jelas tidak lebih lemah dari Luming. Alasan mengapa Luming bisa membunuh ular raksasa itu terlebih dahulu adalah karena dia tidak takut dengan serangan gas beracun. Kerugian tetaplah kerugian, apapun alasannya. Raja Neraka berkata dengan tenang. Pada saat ini, para ahli bela diri manusia di dekatnya mula-mula sangat terkejut, kemudian menjadi sangat bersemangat. Dua ular raksasa laut dalam di tingkat samudera spiritual telah dibunuh oleh Raja Yama dan Asura. Seorang raja bela diri sebenarnya telah membunuh seorang pejuang di tingkat samudera spiritual. Ini sungguh sulit dipercaya. Di masa lalu, hal ini hanya terdengar dalam legenda. Para prajurit yang pernah ke platform pertarungan kehidupan memiliki pemikiran berbeda. Pertarungan antara Raja Yama dan Asura akhirnya berakhir. Asura lebih kuat. Pemikiran seperti itu terlintas di benak banyak orang. Masih ada lagi. Mengapa kita tidak melanjutkannya? Pandangan Luming beralih ke pertempuran di langit. Itu adalah pertempuran di tingkat samudera spiritual. Seperti yang kuinginkan, tubuh Raja Yama menampakkan semangat juang yang kuat. Bas, bas, seberkas cahaya pedang dan seberkas cahaya tombak melonjak ke langit pada saat yang bersamaan. Luming dan Raja Neraka akan berpartisipasi dalam pertempuran antara ahli alam lautan jiwa. Selama mereka membunuh satu atau dua iblis alam jiwa lagi, skala kemenangan akan menguntungkan manusia. Luming tidak mengonsumsi sari darah ular laut dalam raksasa. Dia sudah melahap cukup banyak esensi darah, dan garis keturunan 9 naga masih perlahan disempurnakan. Esensi darah dari lautan roh terlalu kuat. Jika dia melahapnya, Luming tidak akan bisa mengendalikannya. Dia harus mencari tempat untuk memperbaikinya dan dia tidak akan bisa terus berjuang. Di langit, formasinya sangat kuat. Pejuang manusia dan lautan makhluk jiwa sama-sama memiliki keuntungan, dan pertempurannya sangat sengit. Untuk saat ini, belum ada yang bisa menentukan pemenangnya. Seorang pria kekar berjubah biru saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan hiu macan. Hiu macan ini memiliki budidaya tingkat samudera spiritual tingkat pertama, yang bahkan lebih kuat daripada ular raksasa laut dalam sebelumnya. Namun, budidaya pria berjubah biru juga tidak lemah. Kultivasinya juga berada pada tingkat samudera spiritual tingkat pertama. Pria berjubah biru dan hiu macan sama-sama terluka. Sosok Luming bersinar dan dia bergegas menuju medan perang. Haha, teman kecil, kamu datang pada waktu yang tepat. Bantu aku membunuh binatang ini. Pria kekar berjubah biru itu tertawa gembira saat melihat Luming. Dia telah melihat Luming membunuh ular raksasa laut dalam. Mereka bertempur di langit, tetapi mereka juga memperhatikan pertempuran di tempat lain dan mengamati situasi setiap saat. Bab 666 Praktisi Spiritual Tercelah Handao. Brengsek. Hiu macan itu meraung marah saat melihat Luming menyerangnya. Ia sedikit bingung. Senior, ayo kita bunuh hiu macan ini bersama-sama. Luming mengayunkan tombak panjangnya. Cahaya tombak besar itu panjangnya ribuan meter dan ditujukan pada hiu macan. Haha, ayo kita bunuh binatang ini. Mata pria berjubah biru itu berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia memegang pedang tempur yang lebih lebar dari telapak tangannya dan menebaskan cahaya pedang yang mengejutkan ke arah hiu macan. Luming dan pria kekar berjubah biru bergabung. Hiu macan segera dirugikan dan ditindas sepenuhnya. 9 naga menginjak-injak langit. Luming mengambil 4 langkah berturut-turut. Kekuatan kekerasan itu seperti gunung dewa kuno yang menghantam tubuh hiu macan. Tubuh hiu macan bergetar. Di bawah, cahaya pedang pria berjubah biru itu melesat ke atas dan meninggalkan luka sepanjang lebih dari 10 meter di tubuh hiu macan. Salah satu siripnya terpotong dan terlempar jauh. Hiu macan mengaum dengan marah. Dalam ketakutannya, ia tidak berani melawan lagi dan ingin melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Luming menggunakan 9 langkah-langkah naga untuk menghalangi jalan mundur hiu macan. Dia memukul lebih dari 100 kali berturut-turut. Lebih dari 100 pancaran ledakan menghalangi jalan hiu macan dan merobek luka terbuka di tubuh hiu macan. Meski lukanya tidak besar, namun membuat hiu macan mengeluarkan darah. Bahkan ada beberapa aura kepalan tangan yang ditujukan ke luka hiu macan, sehingga membuat luka hiu macan semakin parah. Pedang yang menusuk langit, bunuh. Pria berjubah biru itu datang dengan pancaran pedang menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya.
Ia menebas luka hiu macan dan langsung memotong tubuhnya menjadi dua. Hiu macan di permukaan laut roh telah mati. Haha, adikku, terima kasih. Pria berjubah biru itu menyeringai, tapi matanya masih berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Ini adalah orang yang kejam. Jika bukan karena kekuatan tempur Lu Ming yang kuat yang mendapatkan pengakuannya, dia bahkan tidak akan peduli dengan Lu Ming. Jika dia tidak menyukai penampilan Lu Ming, dia akan membunuhnya. Namun, kekuatan tempur Lu Ming sudah berada pada level yang sama dengannya. Secara alami, dia menahan aura ganasnya. Ayo pergi dan bunuh iblis-iblis besar lainnya di lautan roh. Kata Lu Ming. Haha, tak satu pun dari ini akan pergi hari ini. Wajah pria berjubah biru itu menunjukkan ekspresi garang. Suara mendesing. Suara mendesing. Di sisi lain, Raja Yama dan prajurit alam lautan jiwa lainnya juga telah membunuh binatang buas lautan jiwa. Dengan cara ini, selain naga banjir, hanya ada 7 monster tingkat samudera spiritual yang tersisa. Di sisi manusia, selain praktisi spiritual Handao, ada 9 ahli alam lautan jiwa lainnya. Lu Ming dan Raja Neraka juga berada di lautan jiwa. Tentu saja, ada juga Xian Yanxing. Kekuatan tempur kelas atas dari sisi manusia telah berada di atas angin. Namun pada saat ini, raungan naga bergema di langit dan sesosok tubuh turun dengan cepat. Itu adalah praktisi spiritual Handao. Spiritualis Handao memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan cepat. Di atasnya, naga banjir meraung dan tubuh besarnya meluncur ke bawah, mengejarnya. Suara mendesing. Cahaya surgawi biru melesat ke arah makhluk spiritual Handao. Dia mematikan cahaya pedang dan nyaris tidak memblokir serangan itu. Namun, sisa cahaya surgawi masih jatuh ke tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Bang! Praktisi spiritual Handao jatuh ke laut. Saat berikutnya, dia bergegas keluar dari seberang laut. Orang tua, mati. Naga banjir menerkam praktisi spiritual tersebut. Hati semua orang tenggelam. Praktisi spiritual Handao sebenarnya bukan tandingannya dan benar-benar tertekan. Praktisi spiritual Handao berada di puncak alam lautan spiritual tingkat ketiga, namun dia masih belum bisa menandingi naga banjir. Kekuatan tempur naga banjir terlalu kuat. Naga banjir ini seharusnya berada pada tahap awal tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, tetapi kekuatan tempurnya tidak dapat dihitung berdasarkan level normal. Naga banjir mengandung garis keturunan naga sejati. Entah itu tubuh fisik atau kekuatan iblisnya, itu sangat kuat. Ia juga memiliki beberapa keterampilan tempur yang kuat. Meskipun naga banjir ini hanya berada di tingkat kedua awal dari tingkat samudera spiritual, praktisi spiritual Handao bukanlah tandingannya. Naga banjir menerkam makhluk spiritual Handao. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia berbalik dan lari. Kamu tidak bisa melarikan diri. Naga banjir memutar tubuh besarnya dan melewati kehampaan, mengejar praktisi spiritual Handao dengan kecepatan ekstrim. Cahaya biru yang saleh, seperti pedang yang saleh, menembus ke arah praktisi spiritual Handao. Makhluk spiritual Handao terkejut. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya untuk menghindari cahaya biru. Pada saat ini, dia mengubah arahnya dan menuju ke arah Lu Ming dan pria kekar berjubah biru. Praktisi spiritual Handao bergegas menuju Lu Ming dan pria kekar berjubah biru. Kalian, bantu aku memblokir naga banjir ini. Buru-buru. Praktisi spiritual Handao meneriaki Lu Ming dan pria berjubah biru dengan nada memerintah. Lu Ming mengerutkan kening. Kehebatan bertarungnya dan pria berjubah biru itu hanya berada di alam samudera spiritual tingkat pertama, yang jauh dari milik naga banjir. Itu berarti bunuh diri. Tujuan praktisi spiritual Handao sederhana saja. Dia ingin mereka berdua mati agar dia punya waktu untuk melarikan diri. Apakah Lu Ming akan sebodoh itu? Dia akan melakukan yang terbaik untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi premisnya adalah dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Jika ada bahaya yang fatal, dia dan Xian Yanxing akan berbalik dan pergi. Terus terang, dia tidak ada hubungannya dengan orang-orang di Pulau Pasir Emas. Apa hubungan hidup dan mati mereka dengan Lu Ming? Saya yakin banyak orang yang hadir berpikiran demikian. Sekarang, praktisi spiritual Handao memintanya untuk mati. Bagaimana mungkin? Lu Ming berbalik dan terbang jauh, menghindari praktisi spiritual dan naga banjir. Pria berjubah biru melakukan hal yang sama dan terbang jauh.
Kalian berdua berani melarikan diri saat menghadapi pertempuran dan mengabaikan keselamatan umat manusia. Anda layak mati. Praktisi spiritual Handao berteriak dan memandang Lu Ming dan praktisi spiritual berjubah biru dengan mata penuh niat membunuh. Lu Ming mencibir dan tidak bisa diganggu oleh praktisi spiritual pedang es itu. Kemudian, praktisi spiritual Handao bergegas menuju Raja Neraka. Tanpa ragu, Raja Neraka dan ahli lainnya juga berbalik dan pergi. Praktisi spiritual Handao meraung lagi dan lagi saat dia hampir terkena cahaya surgawi naga banjir. Matanya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba bergegas menuju medan perang lain. Medan perang itu adalah pertarungan antara manusia di tingkat samudera spiritual dan iblis yang hebat. Orang tua pedang dingin yang aneh, apa yang kamu lakukan? Pakar alam lautan jiwa itu berteriak ketakutan. Karena praktisi spiritual Handao bergegas mendekat, jelas dia ingin menggunakan dia sebagai tameng. Wajah praktisi spiritual Handao dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mencoba yang terbaik untuk bergegas maju. Mundur, mundur. Penggarap tingkat samudera spiritual itu ingin meninggalkan tempat ini. Tetaplah di sini. Binatang alam lautan jiwa itu tidak akan membiarkan lawannya melarikan diri dengan mudah. Ia melancarkan serangan gila, mencoba menahannya. Makhluk spiritual Handao bergegas melewati ahli manusia. Dan di belakang mereka ada naga banjir. Semut manusia, pergilah ke neraka. Cakar besar naga banjir mencakar ahli tingkat lautan spiritual manusia. Sial, sial, pedang dingin yang eksentrik, kamu tercela. Prajurit spiritual tingkat samudera meraung dan meledak dengan liar, menggunakan seluruh kekuatannya, berharap untuk memblokir serangan naga banjir dan kemudian melarikan diri. Namun, perbedaan antara dia dan naga banjir terlalu besar. Di bawah cakar naga banjir, semua serangannya runtuh, dan semua pertahanannya sia-sia. Bang! Dia dicengkeram oleh cakar naga banjir, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara pecah-pecah. Pedang dingin hantu tua, aku mengutukmu mati tanpa tempat pemakaman. Orang itu meraung, dan kemudian auranya menurun dengan cepat. Naga banjir membuka mulutnya yang besar dan menelan ahli manusia itu dalam satu tegukan, lalu terus mengejar praktisi spiritual Handao. Bab 667 Pertempuran Kacau, Bala Bantuan. Setelah itu, praktisi spiritual Handao berlari lebih jauh dan bergegas ke medan perang lainnya. Tidak bagus, sial. Ketika elit umat manusia tingkat samudera spiritual lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung. Mereka melancarkan serangan heboh, lalu berbalik untuk lari. Namun, ada juga satu atau dua orang yang ditahan dengan kuat oleh iblis besar di seberang mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali untuk beberapa saat dan hanya bisa mengaum berulang kali. Handao, jangan datang. Seseorang berteriak, tetapi praktisi spiritual dengan pedang dingin terus terbang ke arah orang tersebut dengan wajah gelap. Meskipun para elit spiritual tingkat samudera ini tidak dapat sepenuhnya menghentikan naga banjir, selama mereka dapat menghentikannya untuk sementara waktu, dia akan dapat melarikan diri. Ah, Handao, kamu tercela. Pria itu mengutuk. Namun, hasilnya sama saja. Ketika praktisi spiritual Handao bergegas mendekat, naga banjir mengikuti dari belakang. Pakar manusia itu sama sekali bukan lawan naga banjir dan terbunuh dalam beberapa gerakan. Bahkan tubuhnya ditelan oleh naga banjir. Ayo pergi. Prajurit tingkat samudera spiritual lainnya yang telah melarikan diri tidak berani tinggal di udara, dan langsung terbang ke bawah untuk bergabung dalam pertempuran. Hahaha, bunuh semua manusia ini. Setan-setan spiritual tingkat samudera itu juga bergegas turun ke medan perang sambil tertawa liar. Medan perang di bawah berada dalam kekacauan. Penambahan prajurit tingkat samudera spiritual menyebabkan medan perang menjadi pertempuran yang kacau balau. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus ketika sejumlah besar seniman bela diri terbunuh oleh lautan binatang jiwa. Ada juga sejumlah besar binatang laut yang dibunuh oleh seniman bela diri alam lautan jiwa. Lu Ming juga bergegas ke medan perang di bawah. Lari-lari. Daerah ini dirusak oleh gurita raksasa, yang merupakan makhluk lautan jiwa. Tubuh gurita itu seperti gunung kecil. 8 tentakelnya menari-nari, dan terdapat mangkuk pengisap di setiap tentakel, yang memiliki daya tarik yang kuat. Dengan gelombang 8 tentakelnya, sejumlah besar prajurit manusia tersedot oleh cangkir hisap. Kemudian, cangkir hisap itu seperti mulut besar,
memperlihatkan taringnya dan menelan para pejuang manusia. Jeritan itu naik dan turun. Ya, Luo Xin. Lu Ming melihat Luo Xin di tengah kerumunan. Saat ini, dia melarikan diri dengan panik bersama sekelompok orang. Di belakang mereka, sebuah tentakel besar menyapu ke arah mereka. Ah! Ah! Tolong! Beberapa orang yang berlari ke belakang langsung tersedot oleh pengisap tentakel, mengeluarkan jeritan sedih. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah aku akan mati di sini? Wajah kecil Luo Xin pucat, tanpa bekas darah. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya hari ini, dan dia mungkin mati di sini. Sayangnya mimpinya untuk memperluas kamar dagang api belum terwujud. Dia akan mati di sini, dan dia tidak mau mati. Namun, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar, apa gunanya bersikap tidak mau? Sebuah tentakel besar melambai padanya. Dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia menutup matanya dengan putus asa. Namun, saat berikutnya, dia mendengar ledakan hebat. Segera setelah itu, dia merasakan pinggangnya menegang saat dia dipeluk oleh sebuah lengan yang kuat. Ada juga aura panas yang terus melonjak ke arahnya. Dia membuka matanya dengan panik dan melihat topeng Shuro. Itu dia. Mata Luo Xin berbinar. Dia menyadari bahwa Lu Ming sedang memegangi pinggangnya dan tubuhnya menempel erat pada tubuh kuat Lu Ming. Jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya menjadi panas. Namun, Lu Ming tidak mempedulikan mereka. Matanya tertuju pada gurita besar di depannya. Sangat kuat. Setan gurita ini seharusnya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Lu Ming merenung dalam hatinya dan mundur dengan cepat. Baru saja, dia bertukar pukulan dengan salah satu tentakel gurita dan sama sekali bukan tandingannya. Kekuatan pihak lain terlalu kuat. Tolong, Lu Ming, selamatkan aku. Terdengar seruan nyaring. Lu Ming menoleh dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Orang yang berteriak minta tolong adalah Chen Zhao. Dia melarikan diri dengan panik, tetapi di belakangnya, sebuah tentakel gurita besar melambai ke arahnya. Lu Ming tidak bisa mengganggunya dan mundur dengan cepat. Lu Ming, kamu meninggalkanku dalam kesulitan. Aku mengutukmu untuk mati tanpa mayat yang utuh. Melihat Lu Ming tidak berniat membantunya, Chen Zhao mulai mengutuk. Tatapan Luo Xin juga sangat tenang. Chen Zhao yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Dia telah menyinggung Lu Ming sebelumnya. Mengapa Lu Ming menyelamatkannya? Tentakel itu menyedot dan menahan Chen Zhao di tempatnya. Chen Zhao berteriak ketakutan dan berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Cangkir hisap terbuka dan menelan Chen Zhao. Bas! Lu Ming mundur puluhan mil dalam sekejap sebelum dia melepaskan Luo Xin. Nona Luo Xin, tingkat kultivasi Anda tidak tinggi, jadi Anda harus tetap tinggal. Begitu Lu Ming selesai berbicara, dia bergerak dan bergegas ke arah lain. Di sana, Xian Yanxing sedang melawan belut besar. Belut ini juga merupakan salah satu iblis besar di lautan spiritual. Seluruh tubuhnya diliputi petir, dan sangat kuat. Budidayanya harus berada di tahap tengah lautan spiritual tingkat pertama. Namun, kekuatan tempur Xian Yanxing juga sangat kuat. Dia sebenarnya lebih unggul. Lu Ming berjalan di udara dan tiba di daerah itu dalam waktu singkat. Sinar tombak yang terang melesat ke arah belut. Itu kamu. Belut terkejut melihat Lu Ming dan buru-buru mundur. Ia baru saja melihat Lu Ming membunuh seekor ular raksasa laut dalam. Rasanya itu bukan tandingan Xian Yanxing. Sekarang Lu Ming ditambahkan ke dalam campuran, itu akan menjadi bencana. Tidak heran dia lari. Mengaum. Di langit, auman naga terdengar. Setelah membunuh dua ahli alam lautan jiwa, naga banjir terus mengejar prajurit roh Handao. Orang tua, aku akan membunuhmu hari ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Naga banjir meraung, suaranya mengguncang langit dan bumi. Praktisi spiritual Handao sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Dia sebenarnya terbang menuju medan perang di bawah. Berlari. Para seniman bela diri di bawah ketakutan saat mereka berpencar dan melarikan diri. Orang tua ini terlalu tercela. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia mundur dengan cepat bersama Xian Yanxing. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang merah menembus langit dan melesat ke arah naga banjir. Naga banjir menangkapnya dengan cakarnya dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Dengan suara keras, cahaya pedang menghilang, namun tubuh naga banjir juga terhalang sesaat. Melihat cahaya pedang ini,
Praktisi spiritual Handao sangat gembira dan tertawa. Ready, akhirnya kamu sampai di sini. Kamu terlalu lambat. Suara mendesing. Cahaya pedang merah lainnya menebas ke arah naga banjir. Dengan munculnya cahaya pedang, 6 atau 7 sosok muncul di kejauhan. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Auranya sangat kuat. Bang! Seberkas cahaya surgawi melesat keluar dari salah satu tanduk naga banjir dan menghalangi cahaya pedang tersebut. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar saat 7 sosok muncul di langit di atas medan perang. Masing-masing dari ketujuh sosok itu memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Mereka sebenarnya adalah eksistensi kuat di tingkat samudera spiritual. Monster tua Handao, aku pergi mencari bantuan monster tua Lusuan, jadi aku sedikit terlambat. Orang tua berjubah merah itu menyeringai. Monster tua Lusuan juga datang. Mata praktisi spiritual Handao bersinar dan tertuju pada seorang lelaki tua berjubah hijau di samping Hongqi. Dia segera menjadi sangat gembira dan berkata, "Bagus, bagus, kita bertiga akan bergabung dan membunuh naga banjir ini." Bab 668 Kemenangan, perubahan yang mengejutkan. Tentu saja, lakukanlah. Monster tua berambut merah itu berteriak dengan suara rendah. Di sampingnya, 5 ahli alam lautan jiwa terbang menuju medan perang di bawah, sementara dia dan monster tua misterius berwarna hijau terbang menuju naga banjir. Bersama dengan praktisi spiritual Handao, mereka mengepung naga banjir. Budidaya monster tua berambut merah dan monster tua berwajah hijau sama dengan prajurit roh pedang dingin, mereka berdua berada di puncak alam samudera spiritual tingkat ketiga. Seluruh tubuh naga banjir penuh dengan harta karun. Jika kita membunuhnya, kita akan membaginya rata kepada kita bertiga. Mata monster tua berambut merah itu dipenuhi keserakahan. Baiklah, ayo kita lakukan. Praktisi spiritual Handao berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 aura menakutkan melonjak ke langit. Pada saat yang sama, 2 lampu pedang dan mutiara hijau menyerang naga banjir. Naga banjir itu meraung dan menyerang ke depan. Haha, bala bantuan kita ada di sini. Bunuh, bunuh ini. Banyak pejuang manusia berteriak. Kali ini, 7 elit spiritual tingkat samudera dari umat manusia datang sekaligus. 2 orang melawan naga banjir, dan 5 lainnya bergabung dalam pertempuran, langsung membalikkan keadaan. Umat manusia memiliki keunggulan penuh dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Tidak hanya semua monster alam lautan jiwa diblokir, tetapi ada juga ahli alam lautan jiwa tambahan di sisi manusia yang terus-menerus memburu monster laut itu. Di lautan, ada banyak sekali mayat manusia dan hewan laut. Begitu banyak esensi darah. Kali ini, Lu Ming telah melahap banyak sari darah. Kebanyakan dari mereka adalah esensi darah para raja tingkat puncak. Setelah pertempuran dimulai, Lu Ming telah melahap lebih dari 50 esensi darah raja tingkat puncak. Dia merasa 9 garis keturunan naga miliknya hampir penuh. Dia benar-benar ingin mencari tempat untuk memperbaikinya. Tapi sekarang, dia hanya bisa memperbaikinya secara perlahan sambil bertarung. Hingga saat ini, umat manusia telah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka akhirnya menang. Dengan tambahan elit spiritual tingkat samudera, mereka seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan sejumlah besar hewan laut terbunuh. Mundur, mundur. Akhirnya, binatang laut itu ketakutan. Salah satu iblis besar dari lautan roh berteriak dan mengumpulkan binatang laut untuk mundur ke laut. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, manusia sudah berada di atas angin. Jika pertempuran berlanjut, cepat atau lambat binatang laut akan musnah sepenuhnya. Tuan Naga Banjir, hanya ini yang bisa kami bantu. Seekor gurita raksasa berbicara. Ia kemudian mengumpulkan binatang laut dan mundur ke laut. Hualala, gelombang laut melonjak dan berubah menjadi gelombang setinggi 1000 meter. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di balik ombak dan menghilang. Begitu binatang laut memasuki laut dan fokus untuk melarikan diri, akan sulit bagi seniman bela diri untuk mengejarnya. Mengaum. Di langit, naga banjir mengaum berulang kali. Ia dikepung oleh 3 ahli di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual dan benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hanya dalam waktu singkat, beberapa luka muncul di tubuh naga banjir. Sisiknya terkoyak dan darah mengalir keluar. Bunuh, bunuh naga banjir ini.
Beberapa seniman bela diri berteriak. Namun, naga banjir jelas bukan tandingannya, namun ia menolak mundur. Cahaya surgawi biru terus-menerus keluar dari tubuh naga banjir, menyerang 3 praktisi spiritual Handao. Di saat yang sama, tubuh naga banjir terus menyusut. Dalam beberapa tarikan napas, seorang pria parubaya berbaju besi biru muncul di udara. Dia memegang tombak di tangannya. Dengan lambaian tombak, prajurit roh Handao terpaksa mundur. Dalam wujud manusia, pria kekar yang mengenakan baju perang ini adalah naga banjir. Suara mendesing. Naga banjir memaksa praktisi spiritual Handao mundur dan berubah menjadi cahaya pelangi, melesat menuju kedalaman pulau pasir emas. Mengejar. Praktisi spiritual Handao, monster merah dan monster hijau semuanya mengejar naga banjir dan menghilang ke langit. Pada saat ini, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya telah mundur ke laut dan melarikan diri, meninggalkan banyak mayat di permukaan laut. Ah, hiu macan itu milikku. Itu milikku. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas lautan, memasukkan mayat binatang laut ke dalam cincin penyimpanan mereka. Banyak bagian tubuh binatang laut ini merupakan bahan berharga yang dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata, ramuan, dan sebagainya. Mereka sangat berharga, jadi tentu saja para prajurit ini tergoda. Enyah, ini adalah milikku. Beberapa orang meraung, dan pertempuran besar bahkan terjadi. Luming bergerak dan muncul di depan seekor ular raksasa laut dalam yang besar. Enyah, salah satu raja tingkat puncak bahkan tidak melihat dan menebas Luming. Namun, ketika dia melihat penampilan Luming, dia sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Dia buru-buru mencabut pisaunya. Shuro, dia berteriak, kamu ingin mati. Luming berkata dengan dingin. Tidak, tidak, itu salah paham. Ular raksasa laut dalam ini milikmu. Raja tingkat puncak tertawa ketika dia buru-buru berbalik dan pergi. Bocah nakal, tersesat. Mayat binatang buas alam jiwa, Anda dapat mengambilnya jika tidak mati. Seorang pria berusia 30-an dengan hidung mancung terbang dengan kecepatan tinggi. Ini adalah pejuang yang kuat dari tingkat samudera spiritual, sekelompok pejuang kuat yang datang kemudian untuk membantu. Dia tidak melihat Luming membunuh iblis besar di lautan spiritual, dan hanya berpikir bahwa Luming adalah raja tingkat puncak biasa. Bahkan sebelum dia tiba, auranya yang kuat sudah menekan Luming. Luming mengerutkan kening dan muncul di tubuh ular raksasa laut dalam. Dia meletakkan telapak tangannya di atas luka ular itu dan menghisapnya, menelan 9 tetes sari darah. Kemudian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Sasarannya adalah sari darah ular laut dalam raksasa. Adapun bangkai ular laut dalam raksasa, meski berharga, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dan sekarang, dia perlu memurnikan esensi darahnya dan tidak ingin terlibat konflik dengan orang lain. Melihat Luming tidak menyentuh ular laut dalam raksasa, pria berhidung tinggi itu melirik Luming dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh besar ular laut dalam raksasa itu ke dalam cincin penyimpanannya. Ledakan, ledakan, esensi darah dari binatang buas alam jiwa terlalu menakutkan. Setelah ditelan ke dalam garis keturunan 9 naga, itu seperti gunung berapi yang meletus, terus-menerus berdampak pada garis keturunan 9 naga dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia ingin melahap lebih banyak esensi darah, tapi sepertinya dia tidak bisa melakukannya. King kecil, ayo pergi. Aku ingin kamu melindungiku. Luming berteriak. Dia harus mencari tempat untuk memurnikan esensi darah. Xian Yanxing mengangguk dan terbang menuju kota bersama Luming. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara gemetar bumi tiba-tiba terdengar dari kedalaman pulau pasir emas. Kemudian, semua orang melihat seberkas cahaya surgawi 7 warna melesat ke langit. Meski jaraknya jauh, mereka masih bisa merasakan keagungan cahaya surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh pulau pasir emas mulai berguncang. Ledakan, cahaya surgawi 7 warna bahkan lebih mempesona. Ia menembus awan dan melesat ke langit. Lalu apa yang terjadi? Apa pilar cahaya 7 warna ini? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan naga banjir? Mungkin. Gelombang binatang kali ini sangat tidak normal. Aku menduga itu diorganisir oleh naga banjir itu. Pasti ada tujuannya. Para seniman bela diri yang hadir memandang cahaya surgawi pelangi dengan linglung, dan beberapa dari mereka berbisik di antara mereka sendiri. Luming dan Xian Yanxing juga terkejut saat mereka berdiri di kehampaan untuk menonton.
Cahaya surgawi 7 warna menjadi semakin menyilaukan, dan cahayanya benar-benar melampaui matahari di langit. Tiba-tiba, setelah ledakan dahsyat, cahaya surgawi 7 warna menghilang. Sebaliknya, sebuah pulau muncul. Pulau Terapung. Bab 669 Raja Tingkat ke-9, Keterampilan Bela Diri Garis Darah. Sebuah pulau terapung memancarkan cahaya 7 warna yang cemerlang. Itu cerah dan cemerlang saat melayang di udara. Mengaum. Raungan naga bergema, lalu terdiam. Jelas sekali bahwa auman naga berasal dari naga banjir. Pulau 7 warna. Apakah itu pulau 7 warna yang legendaris? Petik 2. Seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba berseru. Apa? Pulau 7 warna? Maksudmu pulau 7 warna milik 7 warna milik Daois? Beberapa orang membelalak tak percaya. Itu benar, ini terlihat seperti pulau 7 warna milik Daois 7 warna. Astaga, itu tidak benar, kan? Daois 7 warna adalah Daois kelas 7 yang legendaris. Dia adalah ahli prasasti, dan ahli alam embrio roh yang tiada taranya. Legenda mengatakan bahwa Daois 7 warna meninggal 800 tahun yang lalu, dan pulau 7 warna miliknya menghilang tanpa jejak. Jika ini benar-benar pulau 7 warna milik Daois 7 warna, berapa banyak harta karun yang ada di sana? Adegan itu menjadi gempar. Mata banyak orang menyala-nyala karena gairah. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai alam embrio roh barulah seseorang dapat disebut makhluk sempurna. Biasanya, prajurit tingkat samudera spiritual disebut spiritualis, sama seperti spiritualis pedang es, tetapi lebih sedikit orang yang menggunakannya. Sedangkan bagi mereka yang berada di alam embrio roh, mereka dihormati sebagai makhluk sempurna. Alam dewa spiritual dikenal sebagai alam tertinggi. Daois 7 warna adalah ahli alam embrio roh, tapi ini bukanlah pencapaiannya yang paling terkenal. Dia paling terkenal sebagai alkemis prasasti sejati kelas 7. Identitas ini sangat menakutkan. Master penyempurnaan Ming sejati sangatlah langka. Baik itu identitas atau status mereka, mereka tidak boleh diremehkan. Seorang alkemis prasasti sejati kelas 7 sebanding dengan seorang guru tak tertandingi di alam dewa spiritual. Saat itu, Daois 7 warna secara praktis mendominasi samudera astral yang kacau. Bahkan beberapa domain super besar mengetahui namanya. Harta karun Tao 7 warna yang paling terkenal adalah Pulau 7 warna. Itu adalah sebuah pulau, pesawat, dan harta karun yang bisa melarikan diri ke dalam kehampaan dan berkeliaran. Ketika Taois 7 warna jatuh, semua orang mengira Pulau 7 warna akan menghilang ke dalam kehampaan dan tidak pernah muncul lagi. Dan sekarang, hal itu telah muncul. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Prajurit alam lautan jiwa adalah yang pertama bereaksi. Mereka berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang menuju Pulau 7 warna. Pulau 7 warna, itu pasti Pulau 7 warna. Ayo pergi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berkas cahaya dan terbang menuju Pulau Pelangi. Sosok-sosok di pantai menghilang. Sepertinya harta karun telah muncul. Lu Ming bergumam. Dia belum pernah mendengar nama Daois 7 warna sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dia luar biasa dari betapa bersemangatnya orang lain. Namun, menyempurnakan esensi darah lebih penting sekarang. Adapun harta karunnya, dia hanya bisa menunggu. Ayo kembali ke kota dulu. Lu Ming dan Xian Yanxing terbang kembali ke kota. Mereka secara acak menemukan sebuah ruangan dan bergegas masuk. Xian Yanxing berdiri di luar ruangan untuk melindungi Lu Ming. Dengan satu pemikiran, dia muncul di kuil tertinggi. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah dengan sekuat tenaga. Esensi darah lebih dari 50 raja tingkat puncak, serta esensi darah ular raksasa alam lautan jiwa, kekuatan esensi darah ini terlalu kuat. Lu Ming mengerahkan seluruh upayanya untuk menyempurnakannya. Kekuatan esensi darah setiap orang melonjak menuju garis keturunan kedua. Meridian darah kedua muncul di atas kepala Lu Ming. Itu memiliki 8 siklus meridian perak. 7 di antaranya sangat terang, sedangkan yang ke-8 lebih redup. Di tablet batu, awan dan kabut masih melekat. Namun, di bagian paling depan, awan dan kabut sudah sangat redup. Dua kata terlihat jelas. Salah satunya adalah menekan, dan yang lainnya adalah tablet. Ada kata lain di tengahnya, tapi terhalang dan tidak terlihat jelas. Saat Lu Ming terus memurnikan esensi darahnya, kekuatan esensi darah melonjak ke meridian darah keduanya.
Siklus meridian ke-8 dari meridian darah kedua juga terus bersinar terang. 2 jam kemudian, cakra ke-8-nya sama cemerlangnya dengan cakra lainnya. Lu Ming terus menyempurnakan esensi darahnya. Di langit 10.000 mil jauhnya dari kota, sebuah bola cemerlang melayang di udara. Bola ini memiliki diameter sekitar 100 mil. Ini adalah Pulau 7 Warna. Itu sepenuhnya terbungkus lapisan cahaya, dan situasi di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Lebih dari 100.000 seniman bela diri mengelilingi bola bundar. Pulau 7 Warna dilindungi oleh pertempuran prasasti. Hanya raja tingkat puncak yang bisa menembus penghalang ini. Kami tidak bisa masuk sama sekali. Gunung harta karun tepat di depan kita, tapi kita hanya bisa menatapnya. Sungguh sial. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami terlalu lemah. Raja tingkat puncak dan ahli alam lautan jiwa semuanya telah bergegas masuk. Seseorang datang lagi. Seberkas cahaya menembus kehampaan dan muncul di tepi Pulau 7 Warna. Itu adalah pria kekar berjubah merah. Jika Lu Ming ada di sini, dia akan mengenali pria berjubah merah itu sebagai patriark dari Institut Alkimia Laut Awan. Dia tidak muncul dalam pertempuran tadi, tapi dia muncul sekarang. Haha, pertarungan itu sebenarnya mengarah ke Pulau 7 Warna. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Pemimpin divisi alkimia Si Cloud terkekeh. Dengan lambaian telapak tangannya, dia menembus tirai tipis. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas masuk. Kemudian, tirai tipis ditutup. Siapa orang itu? Dia tidak muncul selama pertempuran tadi, tapi sekarang dia telah melihat harta karun, dia ada di sini. Sungguh tidak tahu malu. Seseorang dengan dingin mendengus. Aku tidak tahu. Saya tidak mengenalinya. Dia mungkin adalah yang maha kuasa baru. Seseorang menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu dan segera, lebih dari 10 jam telah berlalu. Lu Ming telah memurnikan esensi darah dan lebih dari separuh esensi darah telah dimakan. Pada garis keturunan keduanya, 8 cakra perak sangat mempesona. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Bas! Tiba-tiba, siklus meridian perak muncul di atas 8 siklus meridian. Cakra ke-9. Tingkat ke-9 dari tingkat raja. Garis keturunan kedua Lu Ming telah dipromosikan ke tingkat ke-9 dari tingkat raja, menjadi tingkat tertinggi dari garis keturunan tingkat raja. Langkah selanjutnya adalah garis keturunan dewa. Namun, akan terlalu sulit untuk maju ke garis keturunan dewa di tingkat ke-9 tingkat raja. Lu Ming tidak percaya diri. Bas! Ketika garis keturunan kedua naik ke tingkat ke-9 kelas raja, tablet batu mulai bergetar sedikit. Kabut yang mengelilingi tablet batu perlahan menjadi lebih terang, dan kata di tengahnya menjadi semakin jelas. Akhirnya dia melihatnya dengan jelas. Penjara. Kata di tengahnya adalah, penjara. Prasasti penjaga penjara. Saat Lu Ming bisa melihat 3 kata itu dengan jelas, kata-kata itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lu Ming sepertinya telah sampai di negeri tak berujung. Tanah itu sunyi, tanpa matahari, bulan, bintang, bunga, pohon, atau makhluk hidup apapun. Suasananya sunyi senyap. Di tanah yang sunyi senyap, sebuah tablet batu berdiri tegak. Tingginya tak terhingga, mencapai langit dan bumi. Lu Ming melihat 3 kata besar di loh batu. Prasasti penjaga penjara. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba merasakan ledakan di pikirannya. Sebuah pesan terlintas di benaknya. Saat ini, pemandangan berubah. Lu Ming masih berada di kuil tertinggi, dan 3 kata, prasasti penekan penjara, di tablet batu telah menjadi tenang dan tidak lagi memancarkan cahaya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Lu Ming menemukan bahwa memang ada informasi baru di benaknya. Penjara yang menekan seni surga. Sebuah teknik bela diri muncul di benaknya, teknik bela diri yang berhubungan dengan prasasti penekan penjara. Apakah ini teknik bela diri garis keturunan? Petik 2. Mata Lu Ming berkedip dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Bab 670 memasuki Pulau Pelangi. Dia selalu iri pada orang lain karena mampu memahami keterampilan bela diri garis keturunan mereka sendiri. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan bela diri akan muncul di benaknya segera setelah garis keturunan prasasti penekan penjara naik ke tingkat ke-9 dari panggung raja. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengamati dan memahami teknik bela diri. Masih ada bagian esensi darah di 9 garis keturunan naga yang belum dimurnikan. Cakra ke-9 dari garis keturunan prasasti penekan penjara telah muncul.
Lu Ming tidak terburu-buru untuk terus meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara. Sebaliknya, dia memberikan sisa energi esensi darah ke garis keturunan 9 naga. Secara keseluruhan, dia telah menghabiskan 1 hari untuk menyempurnakan esensi darah semua orang. Namun, garis keturunan 9 naga belum dinaikkan ke tingkat ke-9 tingkat raja. Tenaganya masih belum cukup. Lu Ming menghela nafas lega. Dia bangkit dan meninggalkan kuil tertinggi, berjalan keluar dari kamarnya. Lu Ming, kamu terlalu lambat. Sudah sehari berlalu, dan aku bisa merasakan aura kuat ramuan roh di Pulau Pelangi. Pasti ada banyak tumbuhan roh di pulau itu. Jika kita tidak pergi sekarang, mereka semua akan diambil oleh orang lain. Saat Lu Ming meninggalkan ruangan, Dandan, yang sedang berbaring di bahu Xie Nianxing, berteriak. Obat spiritual dalam jumlah besar. Mata Lu Ming berbinar. Dia memiliki terlalu banyak kegunaan untuk pengobatan spiritual dan tidak mau melepaskannya. Pasti tidak ada kesalahan. Pasti ada banyak ramuan roh. Dandan melompat ke bahu Lu Ming, matanya bersinar. Ayo pergi, kita pergi sekarang. Lu Ming dan Xie Nianxing naik ke udara dan terbang menuju Pulau Pelangi. Jarak 10.000 mil dengan cepat ditempuh. Sekarang, jumlah orang di sekitar Pulau Tujuh Warna jauh lebih sedikit. Banyak seniman bela diri yang pergi ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa masuk, tetapi masih ada beberapa yang tetap tinggal, mengharapkan keajaiban. Kedatangan Lu Ming dan Xie Nianxing tidak menarik banyak perhatian. Kini, keduanya telah kembali ke penampilan aslinya dan melepas topengnya. Tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah Asura dan Yaksa yang terkenal. Pulau dengan diameter lebih dari 100 mil itu melayang di udara, ditutupi oleh perisai cahaya. Saudara ini, kenapa kalian tidak masuk? Lu Ming menarik seorang pemuda dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu baru saja datang dari luar? Tempat ini dilindungi oleh formasi prasasti, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur raja tingkat puncak yang mampu menembus penghalang ini dan masuk. Pemuda itu melirik Lu Ming dengan santai dan berkata dengan santai. Dia tidak terlalu ambil pusing. Lu Ming tampak 5-6 tahun lebih muda darinya. Dia tidak mengira Lu Ming akan bisa menerobos masuk. Oh, jadi tingkat raja tingkat puncak ke atas semuanya telah menerobos masuk. Namun Pulau Pelangi hanya memiliki diameter sekitar 100 mil. Dengan banyaknya ahli yang masuk, mereka seharusnya sudah menggali sedalam 3 kaki ke dalam Pulau Pelangi. Sudah sehari, kenapa dia belum keluar? Lu Ming sedikit penasaran. Ini juga sesuatu yang menurutnya aneh. Aku tidak tahu. Jika Anda memiliki kemampuan, masuklah dan lihat sendiri. Pemuda itu memandang Lu Ming dengan ekspresi mengejek. Namun, Lu Ming mengangguk dan berkata, ya, kami hanya bisa masuk dan melihat-lihat. Dan EBSP. Kemudian, Lu Ming dengan santai meninju dan layar cahayanya ditembus. Lu Ming mengambil 1 langkah dan masuk. Xie Nianxing mengulurkan tangannya dan menekannya. Layar cahaya juga ditembus, dan sosok Xie Nianxing menghilang. Ini, pemuda itu tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Dunia berputar dan Lu Ming menyadari bahwa dia berada di udara dan jatuh dengan cepat. Dia dengan cepat mengedarkan esensi vitalnya agar tetap melayang di udara. Xie Nianxing muncul tidak jauh darinya. Lu Ming berdiri di udara, memandang ke kejauhan dengan bingung. Dunia ini luas dengan pegunungan dan puncak yang berbahaya. Lu Ming dapat melihat setidaknya beberapa ratus mil jauhnya. Dunia tidak ada habisnya. Jaraknya lebih dari 100 mil, tidak terbatas. Lu Ming, Pulau Tujuh Warna ini sepertinya hanya berjarak 100 mil dari luar, tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya. Saya kira itu adalah pesawat kecil dengan area yang luas. Kata Xie Nianxing. Lu Ming mengangguk. Pulau Pelangi ini sungguh menakjubkan. Apalagi pegunungan di sini juga sangat aneh. Mereka dibagi menjadi beberapa warna berbeda dan memiliki lapisan berbeda. Ada gunung yang tumbuhannya berwarna merah, ada yang tumbuhan emas, ada yang biru, dan ada yang ungu. Ada total 7 warna. Tak heran jika disebut Pulau Pelangi. Terlebih lagi, ki spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya. Ada ramuan roh. Aku bisa mencium aroma ramuan roh. Dandan mengangkat kedua kakinya yang pendek dan berlari ke depan dengan liar. Lu Ming dan Xie Nianxing mengikuti. Dandan berhenti di puncak gunung, hanya untuk melihat bahwa puncak gunung itu penuh lubang, dan masih ada sisa aroma obat. Jelas sekali, memang ada tumbuhan spiritual, tetapi sudah digali.
Mereka sampai di beberapa puncak gunung terdekat, dan ada bekas penggalian di mana-mana. Daois tujuh warna dulunya adalah master prasasti sejati peringkat 7. Dia mungkin ahli dalam alkimia, jadi wajar baginya untuk menanam banyak ramuan roh. Dengar, bukankah aku bilang kita terlambat? Semua ramuan spiritual telah digali. Dandan berkata dengan tidak senang. Ayo pergi, berhenti bergumam. Pulau ini sangat besar, dan belum ada yang keluar. Artinya pulau ini belum sepenuhnya ditambang. Jika kita terburu-buru sekarang, kita akan tetap terburu-buru. Lu Ming meraih Dandan dan meletakkannya di bahunya. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan melaju ke depan. Mereka tidak melihat siapapun di sepanjang jalan, jadi Lu Ming dan Xian Yanxing tidak berhenti dan terus terbang. Tak lama kemudian, mereka berdua telah terbang sejauh 100.000 mil. Tidak diketahui berapa banyak gunung dan sungai yang telah mereka lalui. Menjelang akhir, mereka berdua melihat sosok seseorang, tapi itu sudah menjadi mayat. Jelas sekali bahwa pertempuran besar telah terjadi saat mereka berebut ramuan roh. Ledakan. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar dari depan. Kemudian, dia melihat beberapa aliran cahaya terbang menuju pegunungan. Ayo pergi. Kami telah menemukan ramuan spiritual level 6 di lembah depan. Mari bergandengan tangan dan merebut obat spiritual. Kami akan membaginya secara merata. Ketiga sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Di pegunungan depan, suara gemuruh semakin kencang. Obat spiritual tingkat 6. Membunuh. Lu Ming, serang. Ketika dia mendengar tentang ramuan roh tingkat 6, mata Dandan berbinar dan cakar kecilnya terus melambai. Mata Lu Ming berbinar. Jamu spiritual level 6 jarang ditemukan. Bersama Xian Yanxing, mereka terbang ke depan. Di depannya, ada sebuah ngarai besar di pegunungan. Di dalam, terdengar kilatan cahaya dan suara gemuruh yang keras, serta auman orang yang marah. Keduanya bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Ada lebih dari selusin orang yang bertarung, dan mereka semua adalah raja tingkat puncak. Di tebing lembah, ada 3 tumbuhan roh ungu. Rumput Ziying adalah ramuan spiritual level 6. Setelah dikonsumsi dapat meningkatkan esensi sejati seseorang dan meningkatkan budidaya seseorang. Lebih dari selusin raja tingkat puncak terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Lu Ming maju selangkah dan berjalan menuju rumput Ziying. Bocah, pergilah. Rerumputan Ziying adalah milikku. Salah satu mata pria kekar itu berkedip dengan kilatan yang mengancam dan dia mencakar Lu Ming. Kaulah yang seharusnya tersesat. Lu Ming membalikkan tangannya dan melayangkan pukulan. Sinar tinju yang eksplosif keluar. Cakar orang kuat itu mengeluarkan bunyi retak dan tulangnya patah. Dia menjerit kesakitan dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dia menabrak dinding batu di sisi ngarai, menciptakan lubang besar. Pria berotot itu terjebak di lubang yang dalam. Dia sudah menghembuskan napas lebih banyak daripada menghirupnya. Selusin raja tingkat puncak yang bertarung langsung berhenti dan menatap Lu Ming dengan kaget. Bab 671 mencaci maki pejuang tingkat samudera spiritual. Mereka sangat menyadari kekuatan pria berotot itu. Dalam pertarungan sebelumnya, pria berotot itu adalah yang terkuat di antara mereka. Namun, pukulan biasa dari Lu Ming sudah cukup untuk menghajar pria berotot itu hingga babak belur. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Shuro. Dia seorang Shuro. Aku pernah melihat teknik tinju itu sebelumnya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berseru dan memandang Lu Ming dengan ketakutan. Apa, Shuro? Itu dia. Itu seharusnya dia. Dia masih sangat muda dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kemungkinan besar dia adalah seorang Shuro. Dia baru saja melepas topengnya. Raja tingkat puncak lainnya berseru kaget dan memandang Lu Ming dengan kaget. Jika itu benar-benar Asura, mereka tahu bahwa mereka bisa melupakan ramuan roh ini. Shuro sendirian membunuh seekor ular raksasa laut dalam pertempuran dengan binatang laut. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Membunuh mereka tidak membutuhkan banyak usaha. Saya mengambil rumput Ziying ini. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke orang-orang ini dan berkata dengan tenang. Tidak masalah, tidak masalah. Karena adik laki-laki menyukainya, kamu bisa menerimanya. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ekspresi Lu Ming tenang saat dia berjalan menuju rumput Ziying. Suara mendesing. Saat Lu Ming hendak mendekati rumput Ziying, sebilah cahaya menembus kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming.
Luming mengerutkan alisnya dan mundur dengan cepat, menghindari sinar pedang. Seorang pria berotot berusia 30-an berjalan selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggung. Aura sedalam lautan terpancar dari tubuhnya. Tingkat samudera spiritual, ini adalah seniman bela diri tingkat samudera spiritual. Itu dia. Hati Luming tergerak. Luming mengenali pria berotot itu. Dia adalah salah satu ahli yang bergegas membantu. Dia juga orang yang mengambil mayat ular raksasa laut dalam yang dibunuh Luming. Apakah menurutmu seorang raja bela diri sepertimu bisa mendapatkan ramuan spiritual level 6? Ide yang aneh sekali. Pria berotot itu berdiri tinggi di langit dengan tangan di belakang punggung, menatap Luming dan yang lainnya dengan tatapan arogan. Selusin raja tingkat puncak memasang ekspresi buruk. Karena senior sudah menyukainya, tentu kami tidak berani bersaing dengan senior. Kami akan pergi sekarang. Pria tua itu menangkupkan tangannya ke arah Zhang Tai dengan hormat sebelum berbalik dan pergi. Suara mendesing. Pria berotot itu melambaikan tangannya, dan cahaya pedang menebas ke arah pria tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan dia buru-buru menghindar ke samping, nyaris menghindari sinar pedang. Tentu saja, ini juga karena pria kekar itu menahan diri. Kalau tidak, dengan kultivasi orang tua itu, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Senior, apa maksudmu dengan ini? Wajah lelaki tua itu sangat jelek. Meskipun dia terlihat lebih tua dari pria berotot, di dunia bela diri Dao, yang kuat dihormati. Kultivasi adalah satu-satunya hal yang penting, bukan usia. Terlebih lagi, pihak lain adalah makhluk yang maha kuasa dari lautan roh. Siapa yang tahu berapa umurnya di permukaan? Apa maksudmu? Serahkan cincin penyimpanan Anda. Saya sudah mengatakan bahwa ramuan spiritual level 6 tidak boleh Anda konsumsi. Pria kekar itu berkata dengan acuh tak acuh. Apa, Anda ingin kami menyerahkan cincin penyimpanan kami? Ekspresi para raja tingkat puncak berubah secara dramatis. Mereka tidak bodoh. Jika mereka menyerahkan cincin penyimpanannya, bagaimana mereka bisa mengambilnya kembali? Apa yang salah? Anda tidak mau membayar. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka kamu bisa tinggal di sini selamanya. Wajah pria berotot itu menjadi gelap, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Ekspresi para raja tingkat puncak berubah drastis. Semua barang milik mereka ada di cincin penyimpanan mereka. Jika mereka menyerahkannya, bagaimana mereka bisa mengolahnya di masa depan? Beberapa orang tidak bisa tidak melihat ke arah Luming. Ekspresi Luming dan Xian Yanxing tenang dari awal hingga akhir. Apa? Pria kekar itu mengalihkan pandangannya ke Luming, lalu ke Xian Yanxing. Api jahat menyala di matanya. Nak, kamu cukup tenang. Mari kita mulai dengan Anda. Cepat serahkan cincin penyimpananmu. Pria kekar itu berteriak. Enyah. Luming hanya menjawab dengan satu kata. Orang kuat itu tercengang. Dia menatap Luming dengan mata terbelalak. Dia curiga dia salah dengar. Luming benar-benar menyuruhnya tersesat. Raja semut bela diri menyuruhnya tersesat. Dia pikir dia sedang berhalusinasi. Nak, apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja Anda katakan? Pria kekar itu mau tidak mau bertanya dua kali. Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk tersesat. Jika kamu tidak ingin pergi, maka tinggedewalah di sini selamanya. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, bocah nakal, kamu menyuruhku tersesat. Kamu gila. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak seolah dia belum pernah menemui hal lucu seperti itu seumur hidupnya. 3. Luming mulai menghitung dengan dingin. Kamu sedang mencari kematian, tahu. Namun, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Pria berotot itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat. 2. Luming melanjutkan. Wajah pria berotot itu menjadi gelap total. Dia menyadari bahwa Luming sepertinya tidak bercanda sama sekali. Dia serius. Namun, hak apa yang dimiliki seorang anak muda berusia 20-an, seorang pejuang di puncak alam raja bela diri, untuk memintanya, ahli alam lautan jiwa, agar tersesat? Apa kepercayaan dirinya? Selusin raja tingkat puncak juga tercengang. Meskipun mereka telah menduga bahwa Luming mungkin adalah seorang asura, mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi ketika melihat raja tingkat puncak mengancam ahli alam lautan jiwa. 1. Luming menghitung sampai 1. Dalam sekejap, Xian Yanxing muncul di belakang pria berotot itu, satu di depan dan satu lagi di belakang Luming, menghalangi jalan keluarnya. Kalian berdua bocah nakal,
aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki hingga bisa begitu sombong di hadapanku. Hari ini, aku akan membuatmu menghadapi dilema hidup dan mati. Pria kekar itu mengungkapkan ekspresi ganas dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Omong kosong. Mata Luming berkilat dan dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Pukulan ini hampir menembus ruang dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ekspresi pria berotot itu berubah. Ia menyadari bahwa pukulan ini dapat menjadi ancaman baginya. Sebuah pedang muncul di tangannya. Saat dia hendak mengayunkan pedang untuk membubarkan pancaran tinju Luming, tubuhnya tiba-tiba tenggelam seolah-olah gunung setinggi 10.000 kaki menekannya. Dia hampir jatuh ke tanah. Di belakang mereka, Xian Yanxing menggunakan medan kekuatan iblis langit. Brengsek. Pria berotot itu mendapati tubuhnya seberat gunung. Tidak hanya gerakannya yang melambat, bahkan sirkulasi esensi sejatinya di dalam tubuhnya pun melambat. Seolah-olah setiap otot di tubuhnya ditekan oleh gunung. Tinju bintang yang meledak. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, Luming melancarkan ratusan pukulan. Ratusan sinar tinju yang menakutkan ditujukan pada pria kekar itu. Aura itu terlalu menakutkan. Pemotongan kehancuran. Xian Yanxing bergumam saat Power of Destruction tiba-tiba meletus. Tubuh lelaki kekar itu bergetar hebat. Kekuatan pemotongan destruktif hampir memotongnya menjadi dua. Tinju bintang Luming yang meledak telah tiba. Tidak, tidak, selamatkan hidupku. Saat ini, pria berotot itu ketakutan. Dia benar-benar takut. Dengan budidayanya di tahap pertengahan alam samudera spiritual tingkat pertama, hampir mustahil baginya untuk menahan serangan gabungan Luming dan Xian Yanxing. Dia bisa merasakan kematian mendekat. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ratusan pancaran tinju menenggelamkannya. Lagi, Luming melancarkan lebih dari 100 pukulan, diikuti dengan 100 pukulan lainnya. 100 kepalan tangan lainnya mengarah ke pria kekar itu. Daerah itu sepenuhnya tenggelam oleh cahaya yang kuat, dan hanya suara ledakan yang terdengar. Bab B672 Pembunuhan Instan. Para raja tingkat puncak lainnya menatap area itu dengan mata terbelalak. Dengan sangat cepat, cahayanya menghilang sepenuhnya. Tidak ada apapun di sana. Tidak, lebih tepatnya, hanya ada awan darah yang melayang di udara, dan cincin penyimpanan. Desis-desis-desis. Selusin raja tingkat puncak semuanya menarik napas dingin. Dia sudah mati. Sosok perkasa tingkat samudera spiritual tingkat pertama telah mati begitu saja. Di bawah upaya gabungan Luming dan Xian Yanxing, bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Mereka sudah tahu bahwa Shuro dan Yaksa sangat kuat, tetapi melihat ini, hati para raja tingkat puncak masih dalam kekacauan. Terlalu kuat, tingkat raja tingkat puncak sebenarnya sekuat ini. Saat keduanya bergandengan tangan, mereka saling melengkapi. Tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Luming mengulurkan tangannya dan menyedot cincin penyimpanan pria kekar itu ke tangannya. Namun, dia masih merasa sedikit tertekan. Serangan tadi terlalu ganas. Esensi darah pria berotot itu langsung dimusnahkan, tidak meninggalkan apapun. Luming merasa sangat disayangkan. Ini adalah esensi darah dari ahli alam lautan jiwa. Setelah Luming menyempurnakannya, dia memperkirakan 9 garis keturunan naga miliknya dapat dinaikkan ke tingkat ke-9 tingkat raja. Luming diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia akan berusaha untuk tidak menyerang begitu ganas di masa depan. Kalian boleh pergi. Kemudian, Luming mengalihkan pandangannya ke selusin raja tingkat puncak. Baiklah, baiklah, terima kasih, Tuan Muda, terima kasih, Nona Muda. Selusin tingkat raja tingkat puncak buru-buru mengangguk dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum pergi. Jika bukan karena Luming dan Xian Yanxing, mereka akan kehilangan semua asetnya. Setelah selusin raja tingkat puncak pergi, Luming menggali 3 rumput Ziying. King kecil, bagaimana kalau kita membagi barang-barang yang kita dapat dari Pulau Pelangi secara merata? Luming mengambil cincin penyimpanan pria kekar itu dan mengguncangnya. Aku baik-baik saja dengan apapun, kata Xian Yanxing. Semuanya baik-baik saja. Mengapa kamu begitu mudah diajak bicara sekarang? Kamu sudah membuat rencana yang jelas denganku di masa lalu, mungkinkah? Jangan beritahu aku. Luming pura-pura terkejut. Dia menyentuh dagunya dan menatap Xian Yanxing dengan hati-hati. Apa yang kamu lihat? Mesum? Apa yang kamu pikirkan?
Wajah Xian Yanxing memerah dan dia menatap Lu Ming. Hehe, aku mengerti, aku mengerti. Kami adalah keluarga, jadi tidak perlu membedakan kami. Lu Ming terkekeh. Siapa yang satu keluarga denganmu? Kamu berharap, tidak, cincin penyimpanan orang itu adalah milikku. Mata Xian Yanxing membelalak saat dia menyedot esensi vitalnya dan menyedot cincin penyimpanan dari tangan Lu Ming. Tidak mungkin, saya juga berkontribusi, saya juga punya bagian. Lu Ming meratap. Siapa yang menyuruhmu menyinggung perasaanku? Kamu pantas mendapatkannya. Xian Yanxing memelototi Lu Ming lagi. Dia berbalik, tapi ada senyuman di matanya. Saya, Lu Ming terdiam. Ini adalah cincin penyimpanan ahli alam samudera spiritual. Hilang begitu saja. Hati Lu Ming sangat sakit. Dia segera menyingkirkan ketiga ramuan itu, atau ramuan itu akan jatuh ke tangan beracun Xian Yanxing lagi. Hei, kalian putus, tapi bagaimana denganku? Bagaimana dengan saya? Jangan lupakan aku. Teriak Dandan. Pergi ke samping dan tenangkan diri. Lu Ming melirik Dandan dengan tidak senang. Nak, ada apa dengan sikapmu? Aku belum selesai denganmu. Beri aku ramuan roh, berikan aku ramuan roh, atau aku akan menggigitmu. Saat Dandan memamerkan giginya, kedua pria dan kura-kura itu meninggalkan ngarai dan terus menuju lebih jauh ke Pulau Pelangi. Mulai saat ini, dia akan bertemu dengan seniman bela diri lain dari waktu ke waktu, dan ramuan spiritual perlahan meningkat. Daois tujuh warna telah mengubah Pulau Tujuh Warna menjadi peternakan ramuan, menanam ramuan roh di mana-mana. Daois tujuh warna telah meninggal 800 tahun yang lalu, dan Pulau Tujuh Warna juga telah menghilang selama 800 tahun. Tentu saja, ada banyak ramuan roh di sini. Ramuan roh dapat dilihat di setiap gunung. Mereka pada dasarnya berada di level 4, level 5, dan bahkan level 6. Ramuan roh tingkat 6 sangat berguna bahkan bagi ahli alam lautan jiwa. Seberapa berharganya mereka? Tentu saja, hal itu memicu serangkaian perkelahian dan peperangan. Namun, dengan kultivasi Lu Ming dan Xian Yanxing, mereka tidak dapat dihentikan. Tidak ada seorang pun yang cocok dengan mereka. Di tengah perjalanan, ada juga yang ingin merampok mereka. Pada akhirnya, esensi darah mereka jatuh ke dalam mulut 9 garis keturunan naga. Sehari kemudian, mereka mendapat panen besar. Mereka masing-masing mendapat lebih dari 300 ramuan spiritual tingkat 5 dan lebih dari selusin ramuan spiritual tingkat 6. Bahkan hasil panen Dandan pun tidak sedikit, dan ia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Ah! Cepat lari. Tiba-tiba, beberapa raja tingkat puncak terbang keluar dari puncak gunung dengan ketakutan. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah itu, Lu Ming melihat puncak gunung bersinar. Aliran pedang Qi meledak dan membunuh beberapa raja tingkat puncak di udara. Formasi prasasti yang bagus. Mata Lu Ming menyipit. Di puncak gunung, Lu Ming melihat formasi prasasti besar beroperasi. Bocah cilik, aku bisa merasakan ada formasi prasasti di mana-mana di depan. Itu cukup berbahaya. Dandan melihat ke depan dan berbisik. Lu Ming menatap ke depan. Api mental di lautan kesadarannya melonjak. Dia memiliki perasaan yang sama. Dia merasa ada susunan prasasti di mana-mana di depannya dan ada niat membunuh di mana-mana. Saya pikir kita hampir mencapai intinya. Kalau tidak, mengapa mereka membuat formasi prasasti sebesar itu? Kata Xian Yanxing. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan berkata, mari kita berhati-hati saat turun. Kemudian, keduanya melambat dan fokus pada penginderaan dengan hati-hati. Api energi mental Lu Ming sedang menari. Dia dapat merasakan formasi prasasti dengan sangat akurat dan tidak akan melangkah ke tempat dengan formasi prasasti dengan gegabah. Bas! Di sebuah lembah, api yang berkobar tiba-tiba meledak. Beberapa seniman bela diri menjerit kesakitan dan berubah menjadi abu. Keduanya melakukan perjalanan ribuan mil dan melihat 5 kelompok orang telah tewas di bawah formasi prasasti. Bahaya disertai dengan peluang. Ada lebih banyak tumbuhan spiritual di sini dibandingkan dimanapun, terutama tumbuhan spiritual tingkat ke-6. Proporsinya sangat tinggi. Apa? Tiba-tiba, Lu Ming dan Xian Yanxing berhenti dan melihat ke depan. Di depan mereka, pegunungan besar telah runtuh, dan tanahnya penuh lubang. Jelas sekali bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini, dan area dalam jarak 100 mil berada dalam keadaan kacau. Untuk bisa membuat tanda seperti itu,
kekuatan tempur mereka pasti sangat menakutkan. Mungkinkah naga banjir dan beberapa ahli di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual yang melakukannya? Petik 2. Lu Ming merenung. Keduanya berpatroli di langit di atas daratan. Ada mayat? Bukan, itu setengah mayat. Xian Yanxing menunduk. Keduanya turun dan melihat separuh mayat. Hanya bagian bawah yang tersisa. Setengah bagian atasnya hilang. Itu si tua mistik hijau aneh itu. Mata Lu Ming menyipit. Sepertinya tempat ini benar-benar medan pertempuran antara naga banjir dan para monster tua. Xian Yanxing berkata dengan suara rendah. Monster tua berwarna hijau, praktisi spiritual pedang dingin, dan monster tua berwarna merah mengejar naga banjir. Mereka pasti sudah menyusulnya dan bertengkar hebat. Namun, tampaknya monster tua berwarna hijau itu telah mati dalam pertempuran, hanya menyisakan setengah dari mayatnya. Mereka mungkin pergi ke depan. Naga banjir memimpin pasukan binatang laut untuk menyerang Pulau Pasir Emas, kemungkinan besar untuk Pulau Pelangi ini. Dia menyerang tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Lu Ming mengerutkan kening dan menebak. Lu Ming, lihat, sepertinya ada istana di depan. Xian Yanxing tiba-tiba menunjuk ke depan. Lu Ming juga menoleh. Dia melihat sebuah istana di puncak gunung yang tinggi. Namun, jaraknya terlalu jauh dan hampir tidak terlihat.